Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan mengenai doa Yabes. Jadi doa Yabes ini Alkitabiah atau serakah, itu temanya. Oke Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 dan ke-10. Siapakah Yabes ini sehingga doanya hanya satu ayat, tapi doa ini begitu terkenal sampai sekarang. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak banyak ayat Alkitab yang mencatat tentang sejarah hidup Yabes. Nah, Yabes ini hanya disebutkan di dalam pasal 4 ini sebagai seorang yang terhormat. Dia adalah keturunan dari suku Yehuda. Saya akan membaca ayat yang ke-9 dan ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa doa Yabes ini ada yang meyakini bahwa ini adalah doa bagi kalangan penggemar teologi kemakmuran. Dan satu juga ada yang mengatakan bahwa doa Yabes ini adalah doa yang harus diklaim supaya berkat Tuhan turun atas kita. Nah, tema kita renungan kita hari ini doa Yabes, Alkitabiah atau serakah. Mari kita bersama-sama menggali firman Tuhan ini ya. Jangan sampai kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan apa yang disampaikan oleh Alkitab, kalau kita melihat di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 ini, Yabes, arti nama Yabes itu ia akan berduka atau ia akan sengsara. Jadi nama ini diberikan oleh ibunya karena ketika dia melahirkan Yabes, ibunya merasa kesakitan. Jadi ibunya merasa kesakitan ketika melahirkan anaknya, sehingga anaknya diberikan nama Yabes. Dari bahasa Ibrani Yabet, yang berarti dia akan berduka atau akan sengsara. Kira-kira saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberikan nama oleh orang tua dan arti nama itu jelek atau buruk bagi kehidupan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mengganti nama atau berdoa supaya arti nama itu tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, ini menarik seperti kisah Yabes yang ada di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 ini. Yabes tahu bahwa namanya ini tidak baik bagi dia. Namanya ini akan membawa malapetaka bagi dia. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, dengan iman yang sangat besar, dia berdoa kepada Tuhan agar namanya ini tidak berlaku atas hidupnya, tidak akan mempengaruhi hidupnya. Namanya tidak akan menjadi kenyataan seperti arti namanya. Dia akan berduka, dia akan sengsara. Lalu, apa yang dilakukan oleh Yabes? Apakah dia marahi ibunya? Kenapa engkau memberikan nama aku seperti ini? Apakah dia protes kepada ibunya? Apakah dia menggerutu kepada Tuhan atau protes kepada Tuhan? Atau dia bersungut-sungut atau putus asa? Tidak, tapi dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ada 4 permintaan Yabes kepada Tuhan supaya Tuhan memperkarya atas hidupnya lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Dan nama itu yang diberikan oleh ibunya tidak akan terjadi dalam kehidupan Yabes. Nah, yang pertama, Yabes meminta berkat dari Tuhan. Tadi dikatakan oleh Yabes bahwa kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ada teman yang mengatakan demikian. Kalau kita melihat doa Yabes itu doa yang sangat berlebihan ya, karena meminta doa kepada Tuhan berlimpah-limpah gitu. Nah,
Saya kemudian mengajak teman itu untuk berdiskusi, membaca bagian ini dan melihat dalam bahasa asli tentang arti nama Yabes. Tapi dalam kacamata saya sebagai seorang hamba Tuhan, doa Yabes adalah doa yang wajar dari seorang yang sederhana, dari seorang biasa. Dia bukan dari kalangan imam, bukan dari orang kaya, tapi sungguh-sungguh orang biasa dari keturunan Yehuda. Dia meminta berkat berlimpah kepada Tuhan karena dia tahu bahwa berkat itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Ada banyak orang malas berdoa, malas bekerja, tapi dia rajin memberi proposal, meminta sana sini supaya orang menyumbang untuk hidupnya dan dia enak-enak di rumah. Ada orang yang seperti itu. Tapi Yabes bukan orang yang seperti itu. Yabes adalah orang yang tahu diri, yang tahu dan mengenal siapa Tuhannya. Yabes tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sang pemberi berkat itu. Makanya Yabes meminta berkat dari Tuhan dengan penuh iman dan penuh keyakinan. Yang kedua, Yabes meminta perluasan daerah dan memperluas daerahku. Itulah permintaan Yabes kepada Tuhan. Beberapa penafsir dalam beberapa literatur mengatakan bahwa Yabes ini adalah seorang petani ataupun peternak. Dia bukan seorang tentara, dia bukan seorang penguasa, bukan. Tapi dia hanya orang biasa, kemungkinan dia adalah seorang petani dan peternak. Sehingga permintaannya kepada Tuhan adalah logis. Dia meminta supaya Tuhan memperluas daerahnya. Untuk apa? Supaya dia bisa memperluas usahanya. Tadi gitu ya, Yabes meminta berkat berlimpah-limpah yang pertama tadi. Tapi Yabes juga tidak tinggal diam. Yabes meminta Tuhan memperluas daerahnya supaya dia bisa bekerja dengan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Dia bisa menanam sayur, dia bisa menanam gandum, dia bisa menanam apapun yang dia mau, yang itu bisa menghasilkan berkat bagi dia. Yang kedua, tanah yang luas tadi itu juga digunakan untuk beternak. Karena ternak pada zaman itu memerlukan tempat yang lebih luas untuk binatang-binatang itu dilepas dan dia bisa mencari makanan di sana. Dan supaya binatang itu pun juga bisa sehat dan gemuk. Jadi permintaan Yabes yang kedua sangat logis. Permintaan yang pertama dia meminta berkat dulu. Kedua, dia melakukan bagiannya dengan cara bekerja. Yang ketiga, penyertaan Allah. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Banyak orang yang banyak uang gitu ya, orang kaya, dia merasa tidak nyaman dengan hidupnya sehingga dia harus mencari orang yang menjaga dirinya, bodyguard, menjaga rumahnya, menjaga uangnya gitu ya. Tapi Yabes tidak. Yabes meminta tangan Tuhan yang kuat, yang kuasa, yang akan menyertai dia sepanjang hidupnya. Karena dia tahu bahwa hanya di dalam tangan Tuhan saja hidupnya akan aman, pekerjaannya akan aman, usahanya akan aman, masa depannya akan aman. Jadi Yabes adalah contoh yang baik yang tidak mempercayakan keamanannya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Yang terakhir, dia meminta perlindungan dari malapetaka. Yabes berbicara begini, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes meminta kepada Tuhan untuk memutuskan kutuk dari namanya tadi itu. Yabes tidak mau namanya ini menjadi kenyataan, maka Tuhan mau Yabes dipulihkan. Nah, inilah kuncinya supaya kita juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dan Tuhan meluputkan kita dari segala malapetaka. Karena Tuhan adalah
tempat perlindungan yang aman bagi kita. Dia yang akan melindungi kita dan meluputkan kita dari malapetaka. Termasuk akhir-akhir ini kita semuanya dalam kekhawatiran bahwa tidak hanya kita, semua bangsa Indonesia, seluruh dunia ini sedang dilanda kekhawatiran dengan adanya pandemi ini. Bagaimana saya ke depannya, bagaimana usaha saya, bagaimana dengan hidup saya, kesehatan saya. Kita semuanya harus menjaga diri, lindungi diri, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan juga meluputkan kita dari malapetaka. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita, dan membuat kita lebih semangat lagi di dalam mengikut Tuhan. Ingat, dalam doa kita, kuncinya, jangan memaksa kepada Tuhan, dan jangan meminta berkat yang berlebihan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.